Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah minggu pagi hari ini di YouTube channel kami GBI Cross House of Healing. Kita akan mengikuti dengan segenap hati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya Engkau memimpin ibadah kami ini dalam pujian penyembahan, dalam doa, bahkan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang memberkati kami, dan kami percaya ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita segenap hati kita menghadap hadirat-Nya dengan mengangkat pujian. Kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kami menyerukan nama-Mu ya Bapa, sebab di dalam nama-Mu ada kekuatan, sebab di dalam nama-Mu ada keselamatan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
Mari angkat suaramu, sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu, sebab Dia terlalu besar kasih-Nya bagi kita, dan Dia menyelamatkan kita. Oh Yesus, terima kasih, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu yang besar. Haleluya. Tiada yang seperti Kau. Kami sembah, Kami pujilah Tuhan, kami bersyukur. atas kebaikan. Baik kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti, Haleluya. tiada yang seperti. Katakan lagi terlalu Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberi kami nafas kehidupan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Amin. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia, agar Engkau jadikan Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang jujur dan bertanggung jawab. Amin. Kiranya Engkau berkati pemimpin kami, agar memimpin negara Indonesia dengan baik dan benar. Serta Kau berkati pemerintah Indonesia agar bekerja dengan jujur dan bertanggung Iya jawab. Tuhan. Kami juga mau berdoa buat negara kami ini, agar Engkau Ya. hentikan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Yes. Sehingga tidak ada lagi yang terinfeksi dan tidak ada lagi yang meninggal ya Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan jiwa yang sembuh ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya lewat COVID-19 ini mereka disadarkan dan banyak yang menjadi percaya dan mau mengikut Tuhan. Amin. Dan kiranya mereka menjadi selamat oleh karena Tuhan Yesus. Engkau berkati juga seluruh negara-negara yang terdampak dan terinfeksi oleh karena COVID-19 ini, agar mereka mau diselamatkan oleh Tuhan dan percaya kepadamu. Yes. Kami juga ingin berdoa buat Kepri, terkhususnya Kota Batam, tempat di mana kami tinggal ini ya Tuhan, agar pemimpinnya memerintah dengan baik dan juga Engkau lindungi ya Tuhan Kota Batam. Jauhkan dari segala COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang setia untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan. Berkati buat keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Amin. Kiranya Engkau limpahkan mereka agar mereka tidak berkekurangan ya Tuhan. Kami berdoa juga buat ibadah kami ini ya Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, Yes. agar berjalan dengan baik. Dan kiranya Engkau tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Amin. Berkati juga buat hamba-Mu yang akan membawa pemberitaan firman. Kiranya Yes, Engkau Lord. urapi ya Tuhan Amin. dengan roh-Roh-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati untuk setiap yang melayani. Kiranya Ya. Engkau berkati dan lawat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Di
ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami Di dalam surga, dikuduskanlah kuduskanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini benar-benar ditaburkan di tanah yang baik, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan naikkan pujian. Apapun yang terjadi, yang menimpa hidupku, tetaplah kau percaya. Kau terluka dan kehilangan arah, tetaplah memandang pada salibnya Yesus. Dia tak pernah meninggalkanmu, Yesus. Dia selalu menopangmu, Yesus. Begitu besar kasih-Nya, Yesus memulihkanmu. Apapun masalah kami, Tuhanlah jalan keluarnya bagi hidup kami. Yang terjadi, yang menimpa hidupku, tetaplah kau percaya. Mungkin kau terluka dan kehilangan arah, tetaplah memandang pada salibnya Yesus. Dia tak pernah meninggalkanmu, Yesus. Dia selalu menopangmu, Yesus. Begitu besar kasih-Nya, Yesus memulihkanmu. Oh, Yesus, Dia tak pernah tinggalkanmu, Yesus. Dia selalu menopangmu, Yesus. Begitu besar kasih-Nya, Yesus memulihkanmu. Tetaplah melangkah, teruslah melangkah. Jangan pernah menyerah. Hanya di dalam Dia ada jalan, selalu ada jalan. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanmu, Yesus. Dia selalu menopangmu, Yesus. Begitu besar kasih-Nya, Yesus memulihkanmu, Yesus. Begitu besar kasih-Nya, Yesus memulihkanmu. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa Yesus begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami.
Apapun yang terjadi, kami akan terus percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Bahwa pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Karena itu saat ini biarlah oleh darah anak domba yang telah menguduskan kami dibawa masuk mengenal kasih-Mu, mengenal kebenaran-Mu. Kami dibawa lebih dalam lagi dalam persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan kami. Terima kasih karena kami percaya di mana ada kebenaran di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran di situ ada kemenangan, ada mujizat, ada keajaiban. Berfirmanlah bagi kami dan kami percaya keajaiban-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom semua. Hari ini kita akan membahas satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembukaan kalimat perumpamaan ini, Tuhan mengatakan bahwa supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan dalam penutupan cerita ini, Tuhan mengatakan jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, mengapa banyak orang berdoa tetapi banyak orang tidak melihat keajaiban, kemenangan, mujizat dalam doa itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kalimat pembuka dan kalimat penutup, Yesus sedang mengatakan kepada kita bahwa berdoa itu bukan sembarang meminta. Berdoa itu bukan sekedar memohon. Berdoa itu bukan sekedar menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Tetapi berdoa itu hakikatnya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu kalimat terakhir berkata bahwa ketika anak manusia datang, apakah ada iman di bumi? Karena banyak orang berdoa tanpa iman. Banyak orang berdoa hanya menyampaikan keinginan dan harapan, namun sesungguhnya tidak mempercayai Tuhan bekerja di dalam setiap hal yang dia kerjakan, yang dia minta itu. Nah, karena itu Tuhan menyampaikan satu perumpamaan ini supaya kita mengerti melalui perumpamaan ini tentang kebenaran, di mana ketika kita percaya, kita meminta di dalam doa. Dikatakan bahwa ada dua figur yang disorot dalam kejadian ini. Figur yang pertama ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim untuk meminta supaya hakim itu membela haknya daripada lawannya. Dan figur yang kedua disebut adalah
hakim. Disebut hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Allah, adalah hakim yang tidak menghormati seorang pun, adalah hakim yang lalim. Anda bisa bayangkan, ada seorang hakim, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan. Dia tidak menghormati seorang pun, dia tidak takut kepada siapapun, dia lalim, dia jahat. Tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Dia punya kekuasaan, punya jabatan. Siapa yang bisa melawannya? Dia akan masukkan ke dalam penjara. Tetapi kalau di-compare dengan janda ini adalah suatu hal yang bagaikan langit dan bumi. Ada seorang janda, janda yang miskin. Kalau Anda tahu janda miskin adalah tidak berarti, saudara. Dia kehilangan suaminya yang akan menjaga dia, membela haknya, yang akan melindungi dia. Dan dikatakan miskin pula. Artinya dia tidak berarti. Dia tidak punya apapun untuk dipertahankan dalam hidup ini. Kemudian ada hakim, dia menghadapi hakim yang lalim, yang tidak takut siapapun. Otomatis hakim ini tidak memandang dia. Hakim ini memandang rendahnya. Dan hakim ini tidak perlu menolong dia. Saudara, janda ini melihat bahwa ada hakim yang bisa menolongnya tanpa dia mempedulikan. Hakim ini lalim, hakim ini jahat, hakim ini semena-mena, hakim ini tidak takut sama siapapun. Jadi yang paling penting bagi janda ini, hakim ini bisa menolong dia. Tapi saudara, mustahil. Sebenarnya ini adalah suatu peristiwa yang digambarkan oleh Tuhan, di-compare antara hakim dan janda. Bahwa mustahil hakim ini yang semena-mena, yang jahat ini dapat menolong. Hakim yang tidak penuh belas kasihan, dikatakan lalim, jahat, tidak mempunyai belas kasihan. Jadi tidak mungkin bisa menolong janda ini. Tapi janda ini mempunyai prinsip yang kuat. Dia hakim, dia bisa menolong saya. Dialah yang menjadi perantara hukum saya dengan lawan saya. Karena itu janda itu, meskipun dia ditolak pergi satu kali, dia ditolak, tidak didengarkan. Dia pergi kedua kali. Dia ditolak, dia pergi. Dan Alkitab mengatakan dia terus-menerus pergi meminta hakim itu membela haknya. Wow! Saudara, disinilah kekuatan iman. Iman itu bukan berumur pendek. Hari ini engkau percaya, besok engkau melihat kenyataan tidak terjadi, engkau langsung tidak percaya. Minggu ini engkau menggebu-gebu mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Tetapi setelah minggu ini berlalu, engkau menjadi luntur imanmu. Engkau tidak mempercayai dia lagi. Engkau bersungut-sungut. Dan engkau mulai kecewa dengan Tuhan. Iman bukan seperti itu. Itu bukan iman, itu emosi. Engkau tidak pernah mengerti Tuhan ada mengatasi segala-galanya. Janda ini memperlihatkan hakim itu adalah perantara hukum dia dengan lawannya. Hakim itu harus memperjuangkan kebenarannya. Karena itu meskipun dia ditolak, dia percaya hakim itu bisa menolong dia. Berkali-kali dia datang, ditolak, dia datang lagi, ditolak, dia datang lagi. Siapa yang bisa tahan seperti itu, saudara? Saudara, manusia ini punya gengsi, betul? Ketika Anda ditolak satu kali, mungkin Anda masih bisa sabar. Anda ditolak 2 kali, Anda mungkin bisa sabar. 3 kali, mungkin udah mulai kurang sabar. 4 kali, ya mungkin udah terlalu lama, udah 4 kali. Ada biasanya 1 kali saja orang sudah apa? Gengsi, saudara. Oh, nanti kamu lihat, saya tidak berharap sama kamu, iya kan? Tapi janda ini ditolak berkali-kali. Mungkin 10 kali, 20 kali bisa jadi. Karena dikatakan senantiasa, saudara. Akhirnya hakim ini berkata, karena janda ini, ya kan, datang
selalu datang kepada hakim itu. Akhirnya dia berkata, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang hakim itu adalah perantara hukum antara kita dengan siapa saja yang bermasalah dengan kita. Dia adalah perantara hukum antara seorang dan seorang yang lain untuk menyatakan kebenaran. Tetapi saudara, pada saat itu, pada zaman Yesus menceritakan perumpamaan ini, hakim adalah hukum itu sendiri. Benar bukan ditentukan oleh aturan yang benar, tetapi benar ditentukan oleh suka-sukanya hakim itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berharap orang-orang percaya yang menjadi hakim di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, benar-benar mereka membela kebenaran. Benar-benar mereka mempergunakan jabatan mereka untuk membela hak yang benar, bukan membenarkan yang salah. Amin. Kalau ada hakim yang menonton video ini, lakukan apa yang harus lakukan. Kalau Anda telah berjalan di jalan-jalan yang salah, membenarkan yang salah, Anda tidak akan luput dari hadapan Tuhan. Anda harus memperjuangkan apa yang benar, karena untuk itulah Anda dipanggil. Amin. Dan saya berdoa kepada hakim yang mendengarkan ini, supaya kuasa Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, kuasa melindungi, dan membuat engkau berhasil dalam setiap keputusan. Haleluya. Amin. Kita kembali lagi kepada janda ini. Amin. Hakim ini tidak takut siapapun, saudara. Tetapi dia diperhadapkan dengan janda yang selalu senantiasa datang kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Imanmu harus senantiasa tidak tergoncangkan dengan apapun yang terjadi. Hari ini engkau percaya, namun ketika engkau melihat fakta tidak berubah. Hari ini engkau percaya, namun engkau melihat fakta semakin buruk. Tetaplah engkau percaya. Mungkin saat ini engkau sakit kanker, dan kanker mulai bergeliat di dalam tubuhmu, mulai bermanifestasi, membuat tubuh menjadi lemah, membuat organ-organ tubuhmu yang lain diserang. Dan engkau berdoa, engkau percaya Tuhan punya mujizat, namun engkau melihat fakta, tubuhmu makin lemah, keburukan makin terjadi. Tetaplah engkau percaya. Jangan engkau menjadi goyah, karena iblis akan selalu berbicara di dalam pikiranmu. Tuhanmu di mana? Kuasa Tuhan tidak ada. Iblis selalu menggodamu untuk engkau tidak mempercayai dia, dan engkau memakan pohon yang baik dan jahat. Engkau mulai meragukan Tuhan. Engkau mulai bersungut-sungut. Itulah panah-panah api sejati. Engkau harus menangkal semuanya itu dengan iman. Engkau harus berkata, tidak, aku tetap mempercayai Tuhan. Iman orang percaya, iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak berumur pendek. Iman orang percaya adalah iman yang selalu senantiasa percaya. Tetap percaya, still believe, apapun yang terjadi. Mungkin kau berkata, di tengah keburukan ini orang-orang datang menyakiti saya. Tidak peduli dengan hal itu. Tetaplah percaya. Di tengah keburukan ini tidak ada seorang pun yang menuntun saya. Tidak ada seorang pun yang menolong saya. Tidak ada seorang pun yang mendukung saya. Tidak peduli. Engkau tak percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu mendukungmu. Amin. Mungkin saat ini engkau kehilangan segala-galanya karena masa COVID-19 ini membuat bisnismu hancur dan engkau berhutang. Engkau dalam keadaan beban yang berat dan engkau sudah minta tolong kepada Tuhan, namun tidak ada, tidak terjadi. Engkau lihat kenyataan tidak berubah, bahkan semakin buruk. Tetaplah percaya. Karena kekuatan iman itu ada di dalam engkau mempercayai Tuhan mengatasi segala-galanya. Kadang-kadang Tuhan membuat kita mati atas daging kita. Tidak ada pengharapan di dalam diri kita lagi. Tuhan ingin membuat kita melihat bahwa tidak ada pengharapan dalam diri kita lagi. Tidak ada pengharapan di dalam manusia. Hanya kepada Dia. Tuhan ingin kita benar-benar mematikan daging ini. Self-defense kita. Cara kita menyelamatkan diri. Cara kita mencari jalan keluar. Tuhan ingin mematikan itu semua dan kita hanya melihat Tuhan dan berharap kepada Dia. Kemudian memberikan mujizat yang ajaib kepada kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkata,
ketika anak manusia datang, adakah iman di bumi? Haleluya. Penting untuk kita renungkan. Karena banyak orang Kristen, imannya berumur pendek. Hari ini dia percaya datang masalah dan masalah semakin buruk. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Saya pernah menjumpai ada seorang ibu. Dan saya berkata kepadanya, di mana suami ibu? Dan ibu ini berkata, suami saya pergi. Meninggalkan kami. Kenapa? Dia punya sakit penyakit dan dia berdoa. Dia katakan, saya sudah berdoa, Tuhan tidak tolong. Jadi, jangan salahkan saya. Saya mencari kekuatan yang lain. Jadi dia mencari kekuatan kuasa gelap. Dan pada akhirnya, tidak lama kemudian, suami ibu ini mati, saudara. Dia meninggal. Tapi puji Tuhan di akhir hidupnya, dia kembali sadar dan dia dilayani oleh istrinya untuk kembali menerima Tuhan Yesus. Saudara, hidup kita jangan jadi seperti itu. Tuhan adalah segala-galanya. Apapun yang terjadi, mungkin semakin buruk situasinya, tetaplah engkau percaya. Karena tidak ada yang dapat menolongmu selain Tuhan. Ketika anak manusia datang, adakah iman di bumi? Saudara, iman kita harus berumur panjang. Amin. Jangan berumur pendek. Banyak orang datang kepada Tuhan karena maunya berkat Tuhan saja. Karena maunya jalannya lancar saja. Ketika tidak lancar, ketika berkat itu terhenti, mereka mulai meninggalkan Tuhan dan mencari kekuatan yang lain. Jangan menjadi seperti itu. Kita adalah orang-orang yang berdiri dalam nama Yesus, yang selalu tetap percaya apapun yang terjadi. Jangan pernah melepaskan iman kita. Banyak orang beriman berkata, Tuhan, aku percaya. Hidupku untuk Tuhan. Tapi ketika dia diberkati, saudara, dia tidak memberikan berkatnya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini namanya kan egois kan. Itu artinya iman berumur pendek. Ada orang dapat masalah, nggak ada jalan keluar, situasi makin buruk, akhirnya cari kekuatan yang lain. Bersungut-sungut dan tidak mempercayai Tuhan. Tapi ada juga orang diberkati dengan kelimpahan. Katanya hidup ini untuk Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku percaya segala sesuatu untuk Tuhan. Dia beriman. Tuhan akan memberkati dia. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberkati dia dengan berkat, dengan kelancaran, justru dia tidak memberikan berkatnya untuk melayani Tuhan. Dia tidak menyalurkan apa yang Tuhan berikan kepada dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dua hal ini, sayap kiri dan sayap kanan, saudara, harus dijauhkan dari hidup kita. Kalau kita diberkati, kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan memberkati kita, iman kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita, mari kita juga melakukan tindakan-tindakan iman yang menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan datang ke dalam dunia, Yesus datang kembali, adakah iman dalam hatimu, dalam hidup? Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih atas kebenaran-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami, hamba bersama dengan keluarga, agar selalu tetap percaya dalam keadaan apapun, seburuk apapun situasi yang kami alami, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan hamba berdoa untuk setiap pendengar yang saat ini mungkin lagi sakit, dan mereka berharap Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan mereka dalam keadaan kehilangan harapan. Mereka mulai goyah dan tidak mulai percaya. Tuhan, kuatkan iman mereka untuk tetap berdiri di dalam Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Tuhan mengatasi segala-galanya. Segala panah-panah api sejahat yang mengganggu pikirannya untuk menyimpang dari iman percaya mereka, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit, berikan pengharapan mereka yang kehilangan harapan. Tolong mereka yang berbeban berat, berikan kelegaan kepada mereka yang saat ini sedang dalam keadaan
keburukan yang hebat. Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau berkati mereka Tuhan dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Engkau ada di setiap saat kami bersuruh memanggil nama-Mu, sebab janji-Mu ya dan amin atas kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebaktian hari ini. Dan kami akan menutup kebaktian ini dan kami percaya sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Engkau Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan melindungi kami dan menyinari kami dengan kasih karunia-Mu. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan memberi kami kemenangan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, sahabatku yang bersama-sama dengan kami, yang setia setiap minggu bersama-sama dengan kami beribadah. Meskipun lewat YouTube ini, tetapi kami terus berdoa dan berharap Tuhan senantiasa menolong kita, menolong teman-teman semuanya dalam keadaan apapun. Tetap selalu percaya kepada Tuhan. Di musim corona ini kita percaya bahwa Tuhan mengubahnya menjadi musim berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Corona ditaklukkan di dalam kuasa darah Anak Domba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.